mendapatkan lisensi 1 itu harus namanya ada PPL ya di dalam formnya. Jadi kebetulan ambil di sini. Jadi kalian harus ikuti bagaimana apa yang dijalankan ya. Karena seandainya kalian itu nanti kuliah beginilah pengalamannya ya. Oke, langsung aja serahkan sama kakak kalian ya. Karena nggak banyak waktunya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Allah, gitu yang mendengar ya. Aduh. Ini yang sehat badannya, badannya sehat. Badannya sehat kan yang dompetnya? Kalau sehat, udah badannya sehat. Diperbaiki dong berarti ya, oke ya. Baik, di sini melaksanakan saja ada namanya praktek pengalaman lapangan itu untuk syarat menyelesaikan semester 7. Jadi abang kuliah udah semester 7. Sebelumnya perkenalkan nama abang Muhammad Fikri Bagasan. Abang kuliah di UIN Sumatera Utara, UIN Medan, yang di Pancing, bukan yang di lingkungan ataupun di sekolah, jadi kampus itu juga. Nah, kalau bahasa kerennya UIN itu USU, Universitas Seberang Unimed. Nah, seberangan gitu kan. Kalau mau berantem tinggal salam bawah lah. Abang juga dulu alumni pertama di MIR. MIR yang Sembah. Dulu Pak kepalanya namanya Pak Aliar. Sekarang udah ganti mungkin. Terus abang kepleset sekolah di sini. Ya, ada sekolah di sini. Juga abang di 93 kan? Abang juga alumni 93. Abang duduk situ. Pas situ. Paling depan. Nah, kemudian abang merantau jauh ke Bupakam. Kemalukan SMA. Yang kedua. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ya udah tamat abang kuliah. Dan sekarang abang sudah semester 7 dan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan semester 7. Makanya abang laksanakan ini. Jadi mungkin itu saja sedikit intermezzo singkat dari abang. Iya, ini hadir semua. Siapa yang hadir? Nanti sekretarisnya tolong di absen ya. Nah, kita kali ini belajar tentang yang namanya wali songo. Kalian tahu wali songo kan? Tahu. Apa artinya? Siap hadir. Maksudnya kalian tahu wali songo, nggak tahu artinya kan berapa kita nanti ya kan? Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai pelajaran, untuk mengambil berkah pada hari ini, pada baiknya kita berdoa kalian di dalam hati, tapi jangan menambahkan ya. Cukup yang singkat saja. Oke, baik. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya, semoga berkah ilmunya kali ini ya. Jadi bisa terus kalian ingat sampai kalian sudah tamat nanti ya. Ya Pak. Jangan panggil bapak, ya Pak. Aduh. Oke baik ya, kita belajar tentang nih wali songo. Kenapa namanya wali songo? Dia 9 orang. Wali itu artinya orang yang mewakilkan atau perwakilan atau pengganti, itu bahasa lainnya. Ini berasal dari bahasa Arab ya. Sedangkan songo ini berasal dari bahasa Jawa, artinya 9. Jadi ada 9 orang yang mewakilkan atau kita bilang pengganti Nabi SAW menyebarkan agama Islam di tanah Indonesia ini. Dan yang perlu kalian ingat, wali songo ini tidak berasal dari Pulau Jawa, non Jawa. Dia berasal dari luar. Tapi tidak semua berasal dari luar. Ada beberapa yang keturunan asli Jawa. Ambil contoh, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang itu merupakan
orang Jawa. Sementara yang non Jawa itu adalah Sunan Gresik yang akan kita bahas kali ini. Kalau tulisan abang jelek mohon maaf ya, soalnya beliau kan bisa jadi dokter tapi nggak kesampaian. Ini ya, yang non Jawa itu Sunan Gresik. Jadi wali itu dia bukan dari Jawa yang pertama. Sunan Gresik itu berasal dari Samarkand. Ini Samarkand ini daerah Timur Tengah. Kalau sekarang mungkin kita bilangnya Turki, Aljazair, dan sebagainya. Dia dari Samarkand. Jadi yang perlu kalian ingat, Sunan Gresik itu Sunan yang pertama, sepuhnya, sebutan untuk Sunan Gresik itu adalah orang non Jawa. Jadi jangan salah kaprah. Kalau bilang pula semua Sunan dari Jawa, tidak. Sunan Gresik bukan berasal dari Jawa. Dia berasal dari Samarkand. Dia hijrah ke Indonesia. Nanti pada saat itu ikut pedagang Arab, ya. Karena pada masa itu kan dia apa kita bilang ya, masa-masa perdagangan dari Arab itu sangat luar biasa dari daerah Gujarat untuk mereka. Nah, Sunan Gresik ini menyebarkan Islam itu melalui 3 hal, ya. Yang pertama itu dari pertanian, kemudian perdagangan dan pengobatan. Nah, yang 2 lagi yang dia dari pengobatan dan perdagangan, abang kurang tahu, juga abang belum pernah baca sejarah riwayatnya. Jadi abang nggak berani menjelaskan, takut salah. Tapi yang abang tahu, yang dia melalui pertanian. Jadi Sunan Gresik ini, Gresik ini merupakan orang yang ahli tani. Luar biasa teknik pertaniannya pada kala itu. Karena dia berdakwah melalui pertanian. Dan pertanian itu caranya seperti apa, Bang? Pada kala itu masyarakat Jawa itu kan ada berapa agama di Jawa sebelum Islam? Ya, lagi Hindu. Oke, itu agama yang kalian ketahui. Ada lagi kepercayaan lain, yaitu dinamisme dan animisme. Percaya pada sesuatu yang dianggap memiliki roh. Jadi ada batu besar itu dianggap punya roh, ada pohon keramat dianggap punya roh. Nah, jadi ketika musim kemarau, jadi ketika musim kemarau, pada seluruh kelas, saya mengatakan absensinya beda-beda. nah, sekretaris tolong ya, absensi. Jangan lupa, nah itu dulu. Jadi pada kala itu, ketika musim panas, musim panas kan, musim kemarau, orang kan bertani, kering, nggak ada air. Pada kala itu, dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, mereka mengorbankan manusia. Paham ya? Mengorbankan manusia. Nah, Sunan Gresik ini mengubah cara pengorbanan manusia dengan cara sholat meminta hujan. Itulah dakwahnya melalui pertanian. Jadi zaman dulu, ini mohon maaf, yang perempuan masih gadis, masih perawan, kalau misalnya udah nggak turun hujan, mereka dibunuh, digorok, ya, mati. Barangnya diambil itu dipersembahkan. Apa coba gunanya? Ya, nah itulah Sunan Gresik mengubahnya, diganti caranya. Itulah dia dakwahnya Sunan Gresik. Ada yang tahu nama asli Sunan Gresik? Dan ada buku. Ya. Ingat baik-baik, nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Ingat 3 kata. Iya kan? 3 kata ya. Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah nama asli Sunan Gresik. Jangan salah, karena ada nanti Sunan namanya sama, hampir sama. Jadi jangan salah. Takutnya nanti kalian salah. Karena Sunan Gresik dengan Sunan yang namanya bersama itu dia sebagai guru dan murid ya. Jadi Sunan Gresik itu sepuh, ingat Sunan Gresik sepuh. Wali pertama yang mendapat pangkat di Pulau Jawa, terutama di daerah Gresik. Jadi setiap wali itu ada daerah masing-masing. Nah, bagaimana contoh? Sunan Muria itu di daerah Muria. Berdakwahnya dia di daerah Muria, makanya namanya Sunan Muria. Oke, jadi Sunan Gresik ini dia berdakwah di daerah Gresik dengan cara apa tadi? Melalui dakwah di pertanian kan. Yang kedua, ada 3 pilihan, ada 2. Pertama pertanian, yang kedua perdagangan, yang ketiga pengobatan. Nah, alhamdulillah. Saya cerdas mungkin ya. Sia-sia ada tidak begini. Oke, baik ya.
Apa rasa udah cukup? Kemudian Wali Songo ini punya peninggalan. Maksudnya peninggalan itu hal yang pernah dibangun dan sampai sekarang masih bisa kita lihat. Apa peninggalan Sunan Gresik Bang? Yang pertama itu ada masjid. Nama masjid. Nama masjidnya Masjid Pasucinan. Ingat nama masjidnya. Nanti bakal ada perbedaan dengan sunan-sunan yang lain nama masjidnya. Daerahnya daerahnya ada di daerah Gresik, terutama di Desa Larang. Kalau kalian ke Jawa, insya Allah kalau kalian ke Jawa nanti mana tahu si kalian kuliah di sana, kalau ada kerja di sana, cobalah berkunjung ke Masjid Pasucinan ini. Oke ya. Yang pertama ini. Yang kedua ada sumur sakti. Karena sumur ini bertahan di masjid. Konon ya, aku nggak tahu. Kalau percaya selalu percaya dibilang kan. Konon katanya air di masjid ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi kembali kepada kita, ya. Jangan kalian tentang buatan wali, kalian syirik buat nanti gara-gara hal tersebut ya. Jadi Sunan Gresik itu punya ada beberapa peninggalannya. Yang pertama masjid, yang kedua sumur, yang ketiga ada batu bertuliskan kaligrafi mungkin, namanya batu arsenik. Batu arsenik. Dan kedua sumur dan batu arsenik ini letaknya sama-sama di Masjid Pasucinan. Jadi peninggalannya terletak di satu tempat, yaitu di masjid. Jadi di masjid itu selain dia peninggalan sebagai masjid, ada juga dia air sumur, ya sumur yang katanya, karena dia menekankan ya katanya. Selama kalian takutnya berubah pikiran kalian, ya sumur yang katanya bisa mengobati penyakit dan sebuah batu arsenik yang mungkin bertuliskan kaligrafi. Abang salah tentang batu arseniknya di internet pun karena nggak jelas yang nggak dulu. Tapi kalau kalian nanti beruntung mungkin bisa dapat. Kalau coba searching loh. Jadi itu ya. Sunan Gresik itu memiliki nama apa tadi? Dia berdakwah melalui 3 cara atau 3 jalur. Yang pertama melalui apa? Tanya. Yang kedua? Yang ketiga? Alhamdulillah. Karena itu nanti kemungkinan besar soalnya masuk di ujian kalian. Baik itu ujian yang sifatnya nasional maupun yang internasional. Biasanya seperti itu. Satu lagi, saya harus ingat nama Sunan Gresik ini bukan hanya nama Ibrahim, tapi ada sebutan lainnya. Namanya Syekh Maghribi. Syekh Maghribi itu mungkin sebutan di daerah Samarkand sana. Kalau orang Arab itu kan ada yang namanya Maghribi, ada lagi yang namanya Bukhari, dan itu berdasarkan tempat mereka lahir ya. Jadi yang perlu ingat, Sunan Gresik punya beberapa sebutan, tapi yang paling gampang yang pertama Maulana Ibrahim, itu nama aslinya. Yang kedua Syekh Maghribi. Jadi kan jangan lupa. Nanti itu bisa masuk ke soal. Abang memang ngomongnya nggak bisa memastikan masuk enggaknya, tapi setidaknya itu nanti kemungkinan besar 50% bisa masuk ke dalam soal. Daripada kalian bingung nanti kan, habis ingat, ya kalau pengen mencatat, ada yang terserah. Nanti kita dipanggil oleh seseorang yang ada di tanggung jawab ya. Oke, kemudian Sunan Gresik itu mendirikan sebuah pesantren, dan ya pesantren ini tidak terlalu terkenal mungkin ya, karena berdiri pada masa kerajaan Majapahit. Kalau ingat kan, kerajaan apa yang ada di Jawa sebelum Islam? Salah satunya yang terbesar apa? Ayo, masalah dari kelas 2, kelas 1 ke kelas 2 tuh materinya. Yang pertama Majapahit, itu kerajaan yang terbesar. Yang kedua, nggak tahu. Mana tahu? Kedua Mataram. Mataram itu terbagi 2, ya. Mataram Islam dan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Islam itu kalau nggak salah rajanya namanya Sultan Agung, kalau nggak salah.
Sementara kerajaan Mataram Hindu itu sudah lama runtuh ya. Ini masih ya sejarah ya. Oke. Pada masa Sunan Gresik pembahasannya sudah cukup. Kita masuk ke Sunan kedua. Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Muhammad Ali Rahman. Muhammad Ali Rahmatullah. Muhammad Ali Rahmatullah. Nama aslinya Muhammad Ali Rahmatullah. Panggilannya, sebutannya adalah Raden Rahmat. Ini namanya Muhammad Ali Rahmatullah. Panggilannya Raden Rahmat. Jangan salah, nanti apa pula perempuan nanti pasti apa pula dengan. Oke, Sunan Ampel ini Lesor pertama terakhir masuk list kedua. terkenal dengan ajarannya yang sampai sekarang disebut dengan Moh Limo. Ada yang tahu artinya Moh Limo? Orang Jawa di sini siapa? Semua Jawa, masa nggak tahu Moh Limo? Nggak ngerti ya? Moh artinya apa Moh? Moh. Jangan, tidak, enggan ya. Limo artinya tidak melakukan 5 larangan. Itu ya. Jadi kalian harus tahu Sunan Ampel itu terkenal dengan ajaran Moh Limonya. Apa yang pertama Moh Limo itu? Artinya main, tidak berjudi. Jadi kalian jangan sering-sering main skater itu ya, itu termasuk judi. Ya. Itu ajaran Moh yang pertama, tidak berjudi. Berjudi dalam bentuk apapun, termasuk judi taruhan bola, skater dan lain sebagainya. Ingat ya, itu ajaran Sunan Ampel yang pertama, yaitu Moh main. Yang kedua Moh ngombe. Jangan sekali-sekali mendekati yang namanya tua, miras. Itu dia yang kedua. Moh ngombe. Tidak minum, tidak memakan apa, pokoknya makan-makan yang memabukkan. Ya. Yang ketiga, Moh maling. Jadi kalian yang di kelas yang masih suka mencuri pulpen, mulailah bilangkan ya. Memang harganya cuma 2.000, tapi efeknya luar biasa. Ya. Jangan ya. Yang ketiga, Moh maling. Yang keempat, Moh madam. Jangan bermain perempuan. Bermain perempuan dalam tanda kutip berhubungan bebas. Kalau hanya ada teman yang nggak apa-apa, cuma jangan yang berkutipnya ya. Itu yang keempat, Moh madam. Jangan bermain perempuan. Ini berlaku untuk semua, baik remaja maupun yang sudah berumah tangga. Karena pada masa itu di Jawa, hubungan yang nggak tahu lah ya, hubungan seperti itu lazim, bebas. Gampang, istilah kata kalau kita mau 3 kali selesai, gitu kan? Itulah ajaran Sunan Ampel yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah Moh madam. Jangan mendekati narkoba. Karena pada masa itu pun narkoba sudah ada. Nah sekarang aja, zaman dulu narkoba udah ada. Jadi 5 Moh Limo inilah yang menjadi ajaran terkenal dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ya, ya bang, kasih dan apa, abang kasih apanya ya. Nah, Sunan Ampel Raden Rahmat juga punya peninggalan yang sangat bersih. Dan for your information, Sunan Ampel itu merupakan salah satu dari murid Sunan Gresik. Itulah hubungan mereka adalah guru dan murid. Ya, nah, guru dan murid. Walaupun riwayat yang mengatakan tersebut masih kelabu, tidak jelas, tapi yang pasti kemungkinan besar adalah guru dan murid. Kemudian
Sunan Ampel punya dua peninggalan ya. Yang pertama itu masjid dan pesantren. Ini sama-sama bernama Masjid Ampel Denta dan pesantren Ampel Denta. Ya, Masjid Ampel Denta dan pesantren Ampel Denta. Letaknya di mana bang? Di daerah Ampel, di daerah Jawa. Dan ini merupakan peninggalan terkenal. Kalau kalian ke Jawa, tanya aja Masjid Ampel Denta, pesantren Ampel Denta, orang Jawa sudah tahu. Itu peninggalannya yang bisa kalian nikmati atau kalian lihat sekarang. Peninggalan dari Sunan Ampel, Raden Rahma. Nah, kalau tadi Sunan Gresik kan peninggalannya masjid. Namanya masjid apa? Kasucinan. Kasucinan apa kasucinan sih? Kasucinan ya. Jadi masjid Sunan Gresik namanya Kasucinan. Kalau masjid Sunan Ampel namanya Ampel Denta. Kalau di Jawa itu terkenal sekali pesantren Ampel Denta. Jadi nanti kalian nggak perlu terlalu apa ya. Nah, apa cukup pembahasan kita cukup 2 sukan aja. Terlalu banyak pun nanti kalian bingung. Apa malah kita datang lagi? Sunan Giri. Lanjut ya. Sunan ketiga. Sunan Giri, nama aslinya Syekh Ainul Yakin. Nah, Syekh Ainul Yakin adalah nama asli dari Sunan Giri. Kemudian Sunan Giri adalah yang perlu kalian ingat, Sunan Giri merupakan murid siswa dari Sunan Ampel. Jadi saling berkaitan antara ketiga Sunan ini. Sunan Ampel murid Sunan Gresik, Sunan Giri murid Sunan Ampel. Jadi saling berkaitan. Hubungannya adalah guru dan murid. Ada juga Sunan yang hubungannya dengan Sunan lain adalah ayah dan anak. Ada. Nanti kan pelajari itu ke depannya. Tapi yang penting adalah Sunan Giri merupakan murid Sunan Ampel dengan ajaran yang terkenal melalui kesenian yang biasanya kalau kalian sering dengar itu kayak cublak suwir, kemudian jauran dan lain sebagainya. Jadi Sunan Giri ini berdakwahnya tadi, Sunan Ampel tadi kan melalui ajaran Maulimo, Sunan Girinya melalui kesenian. Nah, Sunan Giri mempopulerkan Islam itu melalui kesenian. Kemudian Sunan Giri juga punya peninggalan sama seperti Sunan-Sunan yang lain. Ada 2, namanya Giri Kedaton. Yang kedua itu masjid. Jadi semua Sunan punya peninggalan masjid. Sunan Gresik nama masjidnya Kasucinan, Sunan Ampel nama masjidnya Ampel Denta, Sunan Giri nama masjidnya Masjid Sunan Giri. Yang paling apa dari Sunan Giri itu istana dan pesantren. Inilah dia, istana dan pesantren itu Giri Kedaton. Ya, jadi Sunan Giri itu punya 2 peninggalan. Peninggalan yang bisa dinikmati itu adalah Giri Kedaton dan masjid. Sementara yang keseniannya yang kayak lagu cublak suwir itu sudah agak tergerus zaman, jadi jarang ada yang tahu. Terutama anak-anak Pulau Jawa, yang Pulau Jawa itu nggak ada tahu. Tapi kalau yang Serungi tahu. Bisa kita tahu semua. Lagu apa itu? Lagu Manggil Setan. Ya, salah kaprah kalian semua. Ling Serungi itu lagu Manggil Setan. Awalnya Ling Serungi diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk muhasabah diri, memperbaiki diri. Bukan Manggil Setan. Seiring perkembangan zaman, lagu Ling Serungi dirubah. Maknanya dialihfungsikan menjadi lagu Manggil Setan. Hati-hati kalian ya. Seperti Jalan Kepa, Kuda Lumping, itu dulu nggak ada unsur-unsur itulah ya, mabuk-mabukan itu nggak ada. Itu hanya kesenian
menggerakkan badan melalui kuda-kudaan yang terbuat dari hijau, kemudian rotan dan sebagainya. Ini nggak ada unsur-unsur ngambil endang. Endang Sukamto lah. Endang Sukamti kenal? Endang Sukamti. Nama begitu Endang Sukamti. Ya itu endang yang Endang Sukamti, bukan endang setan ya. Ada itu. Jadi itu adalah beberapa kesenian dari Kalisono yang dirubah maknanya sehingga sekarang kita mengenal ya belum seru ini diputer di tempat angker setannya datang pasca ya ada itu lagu belum seru ini lirik aslinya itu muhasabah diri, memperbaiki diri ya, memperbaiki diri tidak memanggil setan. Kalau itu yang kalian dengar itu udah dialih-fungsikan lagunya tadi, itu liriknya diganti hampir 80% liriknya diganti. Hati-hati, jangan sampai salah lagi. Ya, kemudian untuk yang dalam setan tadi kita jauh sedikit juga kalau kata ya jangan ditonton namanya saya. Kalau misalnya suka ya tonton, tapi jangan percaya sama yang masuk endang itu makan kacang. Makan kacang kita biasa semua terus makan kacang ada tekniknya. Ada kaca khusus. Kaca beling asli kalian makan besok meninggal, nggak percaya coba. Suruh dia orang yang ngomong itu, kalian bawa sendiri kaca asli, bang makan. Ada ini ya. Saya kacanya bawa sendiri sebenarnya ya. Jadi jangan percaya sama hal-hal endang-endangan. Kalau endang Sukamti ada, kalau endang setan nggak ada. Ya. Jadi itu, poin sama itu. Mengajarkan Islam, mengajarkan kesenian. Ada yang pakai gamelan, ada yang pakai kuda lumping, ada yang pakai nyanyian. Ini masing-masing punya ciri khasnya. Ya. Sekarang abang tanya. Ini kan di Sunan Gresik, dia perkenalan pendidikannya melalui apa? Ada 3 tadi Sunan Gresik. Melalui apa? Oke, ada 3 ya, perdagangan, pertanian, dan pengobatan. Kalau ini, pertama dengan apa? Umumnya, larangan terhadap 5 perkara. Kalau Sunan Giri? Senian. Jadi ketiga sunan ini memiliki cara jalan dakwah atau cara yang berbeda. Tergantung daerahnya mereka masing-masing. Mungkin di daerah Giri atau di daerah Gresik banyak persawahan. Jadi Sunan Gresik mengajarkan Islam melalui teknik pertanian. Sedangkan Sunan Ampel mungkin daerahnya terdapat daerah dekat ibu kerajaan. Jadi dia tidak menggunakan kesenian, tapi lebih ke ajaran Makrimonya ini. Larangan 5 perkaranya. Sedangkan Sunan Giri di daerah Giri sana mungkin orangnya suka seni. Jadi Sunan Giri mengubah langgam-langgam Jawa dimasukkan nilai-nilai Islam. Itu. Jadi mereka ini berdakwah melalui hal-hal yang berkembang di masyarakat pada kala itu, sehingga memang Islam kan gampang berkembang. Kalau di Hindu kan ada kasta kan, ada kasta yang paling bawah, ada kasta yang paling tinggi. Nah di Islam tidak. Itulah yang menyebabkan Islam pada masa sunan-sunan ini berkembangnya cukup besar. Dan perlu kalian tahu, setiap sunan punya karomah atau kelebihannya sendiri. Karomah itu kayak kita ngomong itu bahasanya paling mudah. Kalau kita ngomong jatuh dari kereta, betul langsung jatuh dari kereta. Tuh, begitulah dia ya. Jadi sunan-sunan ini punya karomahnya masing-masing. Jadi begitu dia berkata, dia berdoa, bisa langsung terkabul gitu. Jadi oke ya. Untuk oleh saya cukup lah ya 3 biji aja lah ya. Nanti kan banyak-banyak tapi pula. Soalnya nanti ada 9 masing-masing punya ciri khasnya. Tapi perlu kalian ingat yang tadi. Cara berdakwahnya 3 sunan ini berbeda. Peninggalannya juga berbeda. Dan apalagi namanya juga berbeda. Nama sunan itu siapa? Sebutan lainnya? Syekh Madribi, bagus, itu masih ingat. Dan dia bukan orang Jawa, dia dari Samarkand. Dia benar kan? Dia dari Samarkand. Kalau ini siapa? Nama aslinya? Muhammad Ali Rahmatullah. Nama lainnya? Raden Rahmat. Dan dia adalah orang Jawa. Ini orang Jawa, ini orang Jawa. Kalau ini Sunan Giri nama aslinya
Syekh Ainul Yakin, dan dia juga adalah orang Jawa. Jadi yang perlu kalian ingat itu tidak semua wali songo berasal dari Jawa ya. Salah satunya ini Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Giri adalah orang Timur Tengah daerah Samarkand sana. Jangan salah paham lagi ya. Oke, wali songo tadi artinya 9. Dan yang perlu kalian tahu, for your information juga, wali songo jumlahnya tetap 9. Meskipun Sunan Gresik sudah meninggal, Sunan Ampel sudah meninggal, Sunan Giri sudah meninggal, dia jumlahnya tetap 9. Kenapa bisa bang? Karena ketika salah satu sunan ini meninggal, ada sunan lain yang menggantikannya, dan tapi dia tidak terkenal. Contoh, ada yang pernah dengar Sunan apa? Sunan Gondrong, Sunan apa? Ada di mana sana? Nah, itu merupakan murid-murid mereka, dan mereka tidak akan pernah berkurang. Itu tetap 9 pada masanya. Jadi ketika meninggal satu maka ada penggantinya lagi. Jadi tetap 9 di belakang. Walaupun yang penggantinya tidak terkenal sunan-sunan terdahulunya. Itu. Tidak ceritanya nggak bingung gitu kan? Sampai depannya bingung kan? Udah kelas 9. Ini seharusnya nih materi semester 1 nih harusnya. Oke. Kita siap. 3 aja ya. Ini yang perlu kalian ingat ya, jangan lupa. Ini abang siap kita ngasih ya. Lagi belum gimana masalah. Kita uji apa ya? Kita tes konsentrasi dulu. Ini sudah habis belum? Belum. Kita mau ikutin ya, tutup semua ya. Ayo, tutup semua ya, tutup semua. Udah, nggak usah dihafal, ingat sendiri tuh kalau kalian fokus. Dengarkan kata-kata abang. Fokus. Dengarkan kata-kata abang. Abang kasih satu clue, sebutkan dia siapa. Nama asliku adalah Maulana Malik Ibrahim. Siapa aku? Bersih. Nama asliku adalah Syekh Ainul Yakin. Siapa lagi? Nama asliku adalah Muhammad Ali Rahmatullah. Siapa aku? Aku menyebarkan Islam melalui 3 hal: perdagangan, pertanian, dan pengobatan. Easy, kita kasih yang susah. Sebutkan salah satu ya ajaran Maulana yang ingat. Salah satu aja ajaran Maulana. Membalik. Lagi? Skater. Nah, cuma 2 aja yang ingat. Yang 3 lagi, madon, madat, dan main. Tadi itu dia bilangnya skater, bukan skater, main. Skater ya, gitu ya. Kayaknya apa? Dia ingat semua ini. Oke lah, sampai sini ada yang bertanyakan tentang 3 sunan ini? Masa nggak ada? Ada tanya lain apa gitu? Bang, kenapa namanya Sunan Ampel? Bertanya ini. Kalian tahu pertanyaannya? Nyambung, tanya apa jawabannya apa? Nama sunan itu berdasarkan nama tempat ya. Sunan Gresik berarti di daerah Gresik, Sunan Ampel di daerah Ampel, dan Sunan Giri di daerah Giri. Ada Sunan Gorontalo, banyak Sunan banyak. Tapi dia berdasarkan nama. Dan Sunan atau Wali Songo dia tidak pernah berkurang, dia tetap 9 jumlahnya. Ya, itu perlu kalian ingat. Ingat nama asli Sunan ini, ingat asalnya. Sunan Gresik dari luar Jawa, Sunan Ampel dan Sunan Giri, ingat namanya dan asalnya. Mereka berdua adalah orang Jawa dan Sunan Ampel adalah guru Sunan Giri. Sementara Sunan Gresik merupakan guru Sunan Ampel.
Jadi mereka itu saling berkelanjutan apanya, hubungannya. Walaupun hubungannya hanya sebatas bergulir-gulir, tapi berkelanjutan. Sampai ke Sunan yang paling terakhir, Sunan Gunung Jati. Itu pun juga merupakan murid. Dan Sunan Gunung Jati itu, kalau nggak salah ya, dia adalah percampuran dengan Jawa. Dia dari luar Jawa juga. Ya? Tes kedua terakhir masuk tes ketiga. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan ingat ya, jangan lupa karena nanti suatu saat masuk ujian. Oke? Nanti sekretaris udah di absen kan? Oke, mana nih? Oke, terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Loh.